Bapak Kiai Haji Raden Khalil As'ad Samsul Arifin untuk mewakili Sohibul Bait sebagai tuan rumah. Tentu saya merasa mendapatkan penghormatan yang luar biasa, diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Moga-moga saya mendapatkan keberkahan dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Khalil As'ad. Manjenengan kenal saya mboten? Sing dereng kenal iki sopo kok tiba-tiba mewakili tuan rumah ini? Mohon diperkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin Iskandar, asli Jombang, Jawa Timur, besar di Jombang dan Jogja, alhamdulillah sudah lama jadi Jakarta. Hari ini saya mewakili Al-Mukarram Romo Kiai Haji Raden Khalil As'ad Samsul Arifin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, rasa syukur kehadirat Allah sehingga pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berjalan lancar, dan kelihatannya tadi saya datang ada habis hujan dikit-dikit ya, luar biasa. Moga-moga hujannya membawa keberkahan pada kita semua. Wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan hal tersebutlah, maka berbahagialah kalian semua. Sedangkan kita ketahui bahwa rahmat terbesar yang Allah turunkan ke bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah adanya Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah SAW, itu telah diturunkan ataupun dilahirkan di bulan di mana kita ada di bulan ini, yang mana orang yang bahagia terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka yakinilah suatu kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahagiakan kita. Coba kita lihat sebuah syair beliau, seorang imam, beliau mengutip sebuah syair yang sangat indah, bahwasanya idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawmal itsnaini yukhaffif anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bi abdil ladzi kana bi ahmada masruran wa mata muahhida. Kalau ada orang yang kafir, kalau ada orang yang jelas keburukannya, Allah ucap di dalam Al-Quran, Allah berfirman, tabbat yada abi lahabiu. Allah ucap bahwa dia adalah orang yang buruk, yaitu Abu Lahab. Ata annahu yawmal itsnain, tapi ketika hari Senin, yukhaffif anhu, Allah ringankan azabnya. Yang aslinya pedih azabnya Abu Lahab, Allah ringankan azabnya. Karena kenapa? Lisururi bi ahmada, karena senang terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena bahagia terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW. Fama dhannu bi abdil ladzi kana bi ahmada masruran. Lalu bagaimana kalau Abu Lahab yang jelas memusuhi Nabi, Abu Lahab jelas buruknya, Abu Lahab jelas tidak senang kepada Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan kita yang mudah-mudahan ketika kita meninggal, mudah-mudahan membawa iman kepada Allah, mudah-mudahan membawa tauhid kepada Allah, kemudian kita bahagia terhadap lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana keadaan kita ketika kita bahagia terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW? Luar biasa orang yang bahagia terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan disinilah
dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang harus bagi kita, yang wajib bagi kita, yaitu tidak lain dan tidak bukan menambahkannya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya Maulid ini, dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka ayo kita bersama-sama untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena kalau bukan cinta sama Nabi Muhammad, akan bersama siapa kelak kita di akhirat? Akan bersama siapa? Akan dibangkitkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Akan dibangkitkan seseorang dengan orang yang dicintainya. Semua orang akan dibangkitkan. Yuhsyarul mar'u, seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, maka mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan bersama Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang sekarang yang mungkin ngakunya cinta sama Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak sesuai ataupun tidak bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan hal tersebut? Maka ayo kita adanya Maulid ini pelan-pelan kita ikuti sejarah-sejarah Nabi Muhammad, tambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Maka kenapa? Karena seorang ulama mengatakan ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadzal amru fil fi'alil badi. Idza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu yuti'. Ta'sil ilaha, engkau bermaksiat kepada Allah atau engkau melanggar perintah seseorang, sedangkan Anda menampakkan bahwasanya engkau cinta kepada orang tersebut ataupun engkau cinta kepada Allah. Hadzal amru fil qiyasil badi, ini sesuatu yang lumrah yang ada di dalam diri kita. Idza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu benar, kalau ngakumu cintamu benar, maka engkau akan menuruti orang yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Karena seseorang yang cinta akan menuruti orang yang dicintainya. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita turuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu kenapa diri kita terkadang tidak bisa menuruti Nabi Muhammad? Mungkin cinta kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengalahkan cinta kita kepada hawa nafsu, masih mengalahkan cinta kita kepada diri kita sendiri. Makanya kalau kita pengen cinta sama Nabi Muhammad ataupun cinta kepada Allah, salah satu cara yang paling ampuh yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hati kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Minta sama Allah, karena Allah lah yang bisa merubah hati, karena Allah lah yang merubah hati manusia. Coba kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu berkata sama Nabi Muhammad, wahai Nabi, tidak ada satu orang pun yang aku cintai di dunia ini terkecuali engkau, tapi cintaku kepadamu wahai Nabi masih lebih cintaku kepada diriku sendiri. Nabi lalu bersabda, wahai Umar bin Khattab, kalau begitu imanmu belum sempurna. Seketika itu Allah langsung merubah hati Sayyidina Umar. Wahai Nabi, kalau demikian sekarang tidak ada siapapun di dunia ini, siapapun makhluk Allah yang aku cintai melebihi cintaku kepadamu wahai Nabi. Ini coba lihat, Umar langsung berubah karena Allah yang merubahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak para sahabat-sahabat yang berjuang untuk Nabi, yang cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan keseluruhan untuk Nabi sallallahu alaihi. Cintanya para sahabat luar biasa sama
sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cintanya Abu Bakar, ada cintanya Sayyidina Umar, ada cintanya Sayyidina Ali, ada cinta semua para sahabat pasti cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi. Dan ketika kita cinta sama Nabi, pasti Nabi cinta sama kita. Bukan kayak kita, ketika kita cinta, ketika ada orang yang ketika kita cinta kepada seseorang, maka belum tentu orang tersebut akan mencintai kita. Makanya Imam Syafi'i berkata, wa minasyaqawah an tuhibba wa man tuhibba yuhibbu ghairuh aw yuridu khairan lil insan wa huwa yuridu ghairuh. Termasuk menyakitkan hati ketika kita cinta kepada seseorang, lalu seseorang tersebut tidak cinta kepada kita, ataupun orang tersebut menginginkan kebaikan kepada kita sedangkan dia menginginkan sebuah keburukan kepada kita. Tapi ingat, ini hanya untuk manusia, berbeda. Makanya pernah ada komenan kepada saya, ataupun pernah ada memberi pujangga Arab di IG saya, bahwasanya mayyuhibbuk la yatrukuk, orang yang mencintaimu tidak akan meninggalkanmu. Iya, mungkin benar kata saya kata-kata ini, akan tetapi ingat, iya, tapi ini khusus kepada semua. Tapi ingat, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, ingat pasti Nabi Muhammad SAW akan cinta kepada kita semua. Banyak ulama-ulama yang telah mencontohkan kepada kita, sampai cintanya para ulama kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka, salah satu mereka, kalau nggak salah, Abul Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan seandainya orang tersebut menjadi masuk Islam karena sebab akhlak yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, orang yang selalu memusuhi Nabi, orang yang selalu mencelakai Nabi, Nabi SAW tidak pernah membalas apapun. Justru orang yang mencaci Nabi, Nabi SAW membalas dengan kebaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika hijrah ke Taif, ingin pulang ke Taif, Nabi SAW bersama budaknya yang bernama Adas. Ketika itu langsung Nabi SAW keluar, dilempari batu, disiksa dengan batu sama anak kecil, sama semua ahli Taif. Ketika Nabi SAW dicaci, dilempari, maka Nabi SAW wajahnya menjadi berdarah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka wajah Nabi SAW menjadi berdarah. Ketika itu pula, ketika selesai Nabi SAW telah sampai kepada ujung daripada lemparan tersebut, lalu Nabi SAW sampai kepada gunung, langsung Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, Allahumma inni ashku ilaika du'fu quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Dan sampai akhir doa Nabi sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kok ulang semangat ya? Ayo, sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah, Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah disiksa sama orang-orang Taif, disiksa sampai berdarah wajah Nabi SAW, ashku ilaika dha'fu quwwati, wahai Allah, aku mengadu kepadamu bahwa kekuatanku telah melemah, wahai Allah. Coba kita lihat akhlak Nabi, orang yang dikatakan khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baiknya manusia, masih mengaku bahwa kekuatannya telah melemah. Bagaimana dengan kita yang mungkin setiap hari tidak seperti ibadahnya Nabi Muhammad, yang mungkin
hamba yang lemah. Maka tidak pantas ketika hati kita merasa tinggi, tidak pantas diri kita ketika diri kita merasa menjadi seorang yang paling hebat. Nabi Muhammad khairu khalqillahi kullihim ashku ilaika dha'fu quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu bahwa kekuatanku telah melemah. Rasulullah sallallahu alaihi Jibril datang kepada Nabi, wahai Nabi Allah, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu. Seandainya engkau menginginkan gunung, aku lemparkan kepada Taif. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Gus Abdul Muhaimin Iskandar yang tadi sudah menerima mandat, bukan cuma mandat sebagai sambutan tuan rumah, tapi mandat sebagai calon wakil presiden. Dan insya Allah nanti akan menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Saya yakin sekali, sangat yakin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan tapi tentu kita doakan. Kita doakan para kiai kita, para habaib, para masyayikh kita, para pemimpin-pemimpin kita, terutama beliau Bapak Gus Abdul Muhaimin Iskandar ini mancer-mancer oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mancer saja bi Allah Subhanahu wa taala. Mancer paringin tambahan kekuatan lahir batin sareng Allah. Amin. Mancer bimbing sareng Allah. Amin. Mancer lindungin sareng Allah. Amin. Allahumma. Tugasnya sangat berat. Pasti sangat berat. Tetapi kita semua kaulah secara pribadi sangat yakin, mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kesuksesan. Amin. Allahumma. Sebelum saya bertugas menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu karena ini serangkaian peringatan Maulid, safari Maulid yang dilakukan oleh beliau beserta rombongan termasuk saya sudah sejak tanggal 10 kemarin, dan ini termasuk yang terakhir, kegiatan terakhir kita Maulid bersama beliau. Kurang lebih selama seminggu 8 hari ini kita setiap hari kita bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan kasajane katerima bi Allah. Semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung, semua yang telah menyediakan waktu, menyisihkan waktu untuk ngelatinin kita semua, untuk ngelatinin beliau dan rombongan, semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung, mudah-mudahan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah. Amin. Dan mudah-mudahan pengajian-pengajian yang kita ikuti selain ekaterema mancer nyambil kaulaban panjenengan atamba asampung ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semakin meningkat iman kita, semakin menguat mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapapun, kepada apapun yang Allah dan Rasulnya cintai. Amin Allahumma. Saya yakin kita selama sekian, walaupun hanya beberapa hari kita di Jakarta dan sekitarnya bersama beliau, walaupun hanya 1 minggu katakanlah bersama beliau, tapi saya yakin rahmat yang diturunkan oleh Allah untuk kita semua insya Allah sangat melimpah. Amin. Dan itu akan sangat kita rasakan nanti buahnya, bukan saja hari ini tapi sampai ke masa-masa yang akan datang.
Buahnya kita minta dirasakan juga oleh anak cucu kita ila yaumil qiyamah, amin. Buahnya mudah-mudahan kita rasakan kelak di kuburan, kelak di akhirat, amin Allahumma amin Allahumma. Dan tentu mungkin saya mewakili teman-teman bersama rombongan beliau, ada banyak hal saya kurang berkenan, korang apanya mana saya kapang kedian para junan, orang saya kapang kedian cakan cesengala sinin, kau udah nyon sepora sesa raja-rajana, nyon sepora sesa raja-rajana. Tapi mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita masih akan bertemu kembali, amin. Tambahi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma amin Allahumma amin. Apalagi kita masih sejak sekarang kita sudah niatkan lagi bahwa tahun depan kita akan maulid lagi, tahun depan kita akan maulid lagi. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Amalnya sedikit mungkin, amalnya tidak banyak mungkin, tapi dengan niat yang banyak, niat yang tidak sedikit, maka pahala dari Allah, balasan dari Allah pasti sangat-sangat melimpah. Betul atau betul? Betul atau betul? Apalagi kita ini bermaulid mensyukuri kelahiran Kanjeng Nabi. Kita mensyukuri nikmat sangat kecil. Kita mensyukuri nikmat yang paling kecil saja, Allah akan tambahkan nikmatnya. Apalagi kita mensyukuri nikmat yang paling besar, yaitu lahir dan terputusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, disinilah pentingnya kita mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW, supaya kita semua semakin mempunyai kekuatan menjalankan tugas-tugas kita yang ditakdirkan oleh Allah. Semakin misalnya saya atani yang berdagang, yang sebagai pegawai negeri atau swasta, sebagai tukang, sebagai apapun, kita jalani semua, tapi dengan niat bahwa itu semua sebagai perwujudan dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai perwujudan dari ibadat kita kepada Allah. Sehingga apapun yang kita keluarkan, 1 rupiah kita keluarkan, 1 tetes keringat kita kucurkan, maka akan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terus menjadikan kita semakin kuat. Amin Allahumma amin Allahumma. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, supaya kita semua bisa kemudian senang, bahkan kita bisa terhibur ketika menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun berat, tapi harus dengan tenang hati kita jalani. Nah, ini saya termasuk iri juga dengan Gus Muhaimin ini, karena memang tugas beliau sangat berat, tapi saya melihat wajah beliau sangat berseri-seri. Alhamdulillah. Wah, ini berarti alamat ini. Alamat nanti insya Allah akan menang. Amin. Allahumma. Coba, walaupun bebannya berat, walaupun bebannya sangat-sangat tidak kecil, sangat-sangat tidak ringan, tapi kita bisa kancet. Gini. Kita bisa kancet ya. Ini termasuk baca gaya naring santri ini. Gayanya santri walaupun berat masih bisa bercanda. Itu gambarannya seperti Pak Muhammad. Makanya saya optimis, saya yakin. Dan nanti kalau misalnya benar-benar terpilih, memang bangsa Indonesia ini sedang menghadapi banyak persoalan yang sangat-sangat berat, tapi dengan gaya yang santri itu, insya Allah semua akan diatasi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan kekuatan dari Allah, bukan dengan kekuatan dari kita. Kita bukan siapa-siapa.
Kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Allah. Tapi kita punya salawat, kita punya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah, pertolongan Allah akan memberikan semua kemudahan untuk kesulitan-kesulitan apapun yang harus kita jalani. Mencari tolongin ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan saja rangkaian maulid di semua tempat, dan insya Allah kita masih ketemu lagi tahun depan. Amin. Ketemu oleh tambahan ridha Allah. Amin. Oleh tambahan rahmat dari Allah. Supaya kula ban panjenengan ada peningkatan. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Amin Allahumma. Dan yang penting mudah-mudahan beliau, Kiai guru kita Kiai Muhammad Khalil As'ad dan para kiai yang lain, para masyayikh kita semua, para ustadz kita semua, mudah-mudahan, dan termasuk Gus Muhaimin ini, mudah-mudahan terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat zahir batin, amin. Bisa beliau Kiai Khalil As'ad bisa membimbing kita semua, amin. Sampai kita benar-benar nanti jadi orang yang mulia itunya, murjah di akhirat, murjah abad, murjah sampai nak foto, santri-santri jutaan menjadi murjah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, kita hadir kumpul di pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga besar banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama memuji syukur pada Allah, bersama-sama menampakkan kebahagiaan
kebahagiaan, kegembiraan, syukur kepada Allah atas karunia rahmah yang meliputi, yang besar, yang berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ada Allah yang mengadakan, hidup Allah yang menghidupkan, lahir batin kita Allah yang menyusun, Allah senyusun, Allah sengarantak, lahir batin Allah senyusun, Allah memelihara sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Ada pemeliharaan lagi nanti sampai di akhirat. Barang siapa yang ingin jadi alam ini juga ada bumi, ada langit, ada langit dan bumi, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, semua Allah yang menyusun, Allah yang memelihara, Allah yang ngatur, Allah yang melihara. Ada bulan, matahari, planet-planet, nasib-nasib Allah semua yang ngatur, Allah semua yang mengadakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menyusun, Allah yang rantak, Allah yang menyusun, Allah yang melihara sampai waktu yang ditentukan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin disempurnakan oleh Allah sampai di akhirat, jalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin disempurnakan sampai ke akhirat, jalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang tidak dipisah oleh Allah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang ingin tidak dipisah oleh Allah terus digandeng oleh Allah, dan siapa yang ingin digandeng oleh Allah, maka harus masuk ke dalam Muhammad Rasulullah, lapangan Muhammad Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi memang dijadikan penyalur wahyunya Allah, penyalur tenurnya Allah, penyalur usulnya Allah, sekaligus jadi suri teladan bagi yang orang yang mengharap Allah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, mengharap Allah dan kebahagiaan, keberuntungan, kedamaian, kesempurnaan yang sudah disiapkan oleh Allah di akhirat. Jadi Kanjeng Nabi yang dijadikan pintu jalan bagi orang yang mengharap Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap kasih sayang Allah, penghargaan sampai wal yaumul akhir, sampai akhir. Maka itu kita berguru kepada siapapun ingin nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad, masuk ke rombongan-rombongan ingin nyambung dengan rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini harus buka senang kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Senang kepada Allah, senang kepada Allah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Senang kepada Allah dan senang kepada Allah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya yang dibawa oleh utusannya Muhammad SAW. Senang kepada Allah dan senang melaksanakan ajaran-ajaran Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, senang menjalankan sunnah-sunnah
utusannya Allah, karena senang kepada Allah. Sallallahu Muhammad. Semoga manfaat berkah kita berada di rombongannya Kanjeng Nabi. Semoga tidak tertinggal kita ini, tidak tertinggal. Ketika orang selalu senang kepada Allah, alaksanaki perintah-perintah, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran, sunnah-sunnah Rasulullah, karena senang kepada Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka nikah hati waktu selalu dibuka untuk Allah, dibuka untuk Allah, hati buka, selalu ngadep ke Allah, makin ngaji ngadep hati ke Allah. Orang mengitunya itu ngadep ke Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, tak lepas ben Allah, senang ke Allah, nikah sunnah Rasulullah, nikah sunnah si besarnya tak lepas ben Allah, nikah sunnah Allah, sunnah Rasulullah si besar tak lepas ben Allah. Napa boleh sunnah si besar? Si berhubungan ben umat nikah, ngalatini umat, ngalatini hamba-hambanya, nikah sunnah si besar, melayani hamba-hamba Allah. Nikah sunnah si besar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW melayani umat, bimbing, sujud ke Allah untuk umat, doa untuk ke Allah untuk umat, berkorban untuk umatnya. Nikah sunnah besar, berjuang untuk Allah, melatih umat, bimbing umat, menemani umat nih. Belum masih sampai itunya, sampai akhirat seperti orang seselamat untuk tujuannya tak lepas dari Allah dan sudah termasuk. Dia ngalatini umat, ngalatini masyarakat, ngalatini umat, nikah sunnah Rasulullah, korban ngalatini perjuangannya sunnah. Mungkin bimbing dan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi atua itunya untuk umat, berza atua untuk umat, hayati khairul lakum umati wa atua untuk umat. Sampai akhirat asojud mahsyar umati untuk asojud ke Allah untuk umat. Nikah sunnah besar nikah. Apa ini umat menemani umat, keselamatan umat, kesejahteraan umat, keuntungan umat kepada Allah disediakan kepada Allah. Ini ambil untuk umat. Siapa yang mau ngambil untuk umat bisa diwakil. Yang ambil buat Kanjeng Nabi, yang ambil buat para aulia-aulia, bagi ke umat. Tambahan-tambahannya bersilakan bagi buat Allah dan umat. Ada lagi simpanan yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk diambil untuk kesempurnaan tambahan untuk umat, baik di dunia atau di akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Muka-muka yang manfaat. Ini kita saja kalau tak tangkap ini kan, setiap fokus-fokus umat Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu
salam alaika ya Rasul, salam alaika. Barakun tetap cukup. على عبدك وحبيبك أولا ونؤخر حل بالقضاء وتنعل به الرفع بوجه الكريم وعلى بعمل كل مسلمك عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استحق عبدك ورسولك اللهم ارحم أمة محمد واصلح أمة محمد واغفر لأمة سيدنا محمد وعز الإسلام وعلي كلمتك الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين
ihdinas siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-ujub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahil mansub. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wa Madinah fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wa Madinah fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wa Madinah fi kulli sanah. Allahumma habbibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kabulaki hajat di dunia wal akhirah kabulaki hajat satajana saya hadir kadinto ya Rabb ya Allah kabulaki hajat di dunia wal akhirah ya Rabb ya Allah syukur ya Allah saboraki itu satu saja kenen ya Allah saboraki ya Allah saya pernah maksiat ajunan ya Allah saya pernah tiga lagi sholat selama waktu ya Allah saya pernah tiga lagi puasa saya fardu ya Rabbi Allah ya Rabbi Allah ampun lagi kusana ya Rabbi Allah juga saya pernah durhaka kalian dua sepona ya Allah saya pernah mokol kalian dua sepona saya pernah mokol kalian dua sepona saya pernah ngosir kalian dua sepona saya pernah nendang kalian dua sepona saboraki ya Allah saboraki ya Allah juga saja nasi hadir kat dinto ya Rabbi Allah ya Rabbi Allah pada pagi ke Mekah Madinah ya Allah pada pagi ya Mekah Madinah ya Allah haji wal umrah ya Allah juga bangga sepuluh saja ya Allah bangga sepuluh almarhumah bangga sepuluh saja saboraki ya Rabbi Allah ampun lagi dosa-dosa aja dosa kena ya Rabbi Allah pasenengake surga najunan ya Allah paporaki sareng habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbi Allah moga-moga Indonesia paling keberkahan ya Rabbi Allah paling kita ronaki ya Allah rahmat ajunan ya Allah keberkahan ajunan ya Allah emang samangken ya Rabbi Allah ampun alhamdulillah paroni rahmatan ajunan gila ya Rabbi Allah abdina saja yakin ya Allah ja habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir imam samangken hadir habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir kena ampun rahmat ajunan toron gila ya Rabbi Allah epa ojen sakecil ya Rab epa jelep ya Allah ya Rabbi Allah moga-moga Indonesia dia pemimpin sesakinah saya senang dia para kiai para ulama ya Allah saya senang ya Rabbi Allah saya senang dia para kiai dia para ulama ya Rabbi Allah ya Rabbi Allah saya mencintai juga habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbi Allah moga-moga Indonesia paling ada pemimpin saya lebih mapan dari saya samangken ya Allah saya lebih mapan dari saya samangken ya Allah saya lebih mapan dari saya samangken ya Allah ya Allah pada lagi pemimpin saya amanah
sekitar di keluarga Ki Bujang muka-muka pada yang cucu si soleh sareng Allah subhanahu wa ta'ala lanjut ke naipan wasa sareng Allah subhanahu wa ta'ala lanjut ke halalan wasian ya Allah ya Rabbi Allah si kita keduan potra yang di keluarga kita keduan potra muka-muka pada yang potra si soleh sareng Allah subhanahu wa ta'ala bibarakati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Allah bihaqil Fatihah bisiril Fatihah karamatil Fatihah wa bijai Nabi Sayyidina Muhammad Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub innaka tawwabur rahim wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.